Hai, balik lagi bareng gue Hengky Liansyah. Nah, di kesempatan kali ini gue mau sharing nih tentang stress management. Jadi banyak dong dari kita yang kadang dapat tugas tambahan di kampus atau di tempat kerja. Langsung stres, pusing, pengen healing gitu ya. Terus dimarahin dikit, ya pengen healing, stres gitu. Terus slack dikit atau komunikasinya kurang baik dengan keluarga, dengan orang tua, dengan orang-orang dicintai. Stres lagi. Jadi terlalu banyak stresor. Jadi dalam hidup kita ini kalau diukur-ukur ya terlalu banyak penyebab stresnya yang membuat hidup kita tuh nggak meningkat dan kita meningkatnya depresinya gitu ya. Penyesalan diri, pusing, overthinking, insecure dan lain sebagainya. Nah, kalau kita telisik kembali, kita ingat-ingat, kita pelajari ulang apa sih sebenarnya mana stres itu? Stres itu kan sebenarnya tekanan ya. Nah, sayangnya kadang kita tuh nggak paham kalau stres itu, tekanan itu bisa diciptakan dan juga bisa terjadi karena tidak sengaja. Nah, banyak yang terjadi di anak muda, millennials nih angkatan gua, dan mungkin teman-teman ada juga millennials dan zillennials gitu yang nonton video ini, itu nggak sadar kalau proses kehidupan itu memang proses mengakuisisi, menguasai stres yang lebih besar lagi. Lah bayangkan kalau kita sekarang sudah dewasa, terus kita dikasih soal ujian anak SMP, kan kayak kita diremehin hidupnya. Padahal itu udah lewat masanya gitu. Ya wajar dong kalau masalah hidup kita tuh makin berat, karena memang hidup kita sedang berkembang dan bertumbuh. Itulah kenapa bebannya kerasa lebih berat. Nah, yang sangat disayangkan adalah kita tahu tuh ya, beban stres kita akan bertambah. Kalau naik jabatan berarti makin banyak yang dikerjain. Kalau naik level pendidikan dari SMA ke S1, S1 ke S2 berarti makin banyak hal yang dipelajari, makin banyak tugasnya, makin banyak harus dibaca. Nah, kita tahu itu akan terjadi bebannya, tapi sayang kita nggak nyiapin diri. Gue ngambil ilustrasi kalau misalkan nge-gym. Nge-gym itu kan stres yang dibuat. Setiap hari kita tuh sebenarnya ngangkat beban juga kan. Ada kursi, ada tas, ada macam-macam beban yang diangkat. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita melatih otot kita untuk makin lama makin kuat ngangkat beban, galon minimal di rumah gitu. Nah, nge-gym itu kan filosofinya membuat otot kita stres, ditekan ototnya sehingga pecah, membentuk pola baru ototnya, serat-serat baru, ya bentuk baru. Besoknya dipecah lagi, nggak bentuk lagi, dipecah lagi, nggak bentuk lagi, makanya makin lama makin besar. Dan tidak lupa ya, ada nutrisi ya, ada gizi yang membuat dia makin cepat besar. Nah, sama hidup kita itu sebenarnya dikasih stres itu biar membentuk pola baru lagi, makin besar makin besar. Sayangnya kadang stresnya itu diberikan agak berat tapi nutrisinya kurang gitu, atau porsi latihannya tidak mengikuti sebuah proses pembelajaran sehingga ya udah burn out, pengennya healing, terus depresi dan segala macam, dan akhirnya minum antidepresan padahal itu berangkatnya dari pikiran. Nah, lalu apa nutrisinya itu? Nutrisinya itu satu adalah positive vibes environment, teman-teman lingkungan yang positif. Kadang kita ngerjain sesuatu nggak bisa kalau teman-teman yang tidak positif, dia akan bilang, dasar gitu aja nggak bisa, dia mau ngomongin, kira-kira gitu ya. Tapi kalau positif dia akan bilang, iya gue juga dulu ngalamin kok, lo semangat aja, itu kan proses. Misalkan kalimat-kalimat begitu kan makin membangkitkan kita ya, karena kalimat kita tuh bisa menjatuhkan orang dan juga bisa membangkitkan orang. So lingkungan kita sangat mempengaruhi. Makanya lingkungan positif itu harganya mahal guys, lo harus cari, harus temukan. Yang kedua adalah apa yang lo baca, apa yang lo tonton, apa yang lo dengar. Karena apa yang lo baca, lo tonton, lo dengar ini merupakan literasi, bahan baku, database ya, pengetahuan supaya lo bisa menerjemahkan kondisi-kondisi yang ada. Tentu kita akan kesulitan mengerjakan disertasi kalau kita masih anak SMA dan S1. Kenapa? Karena memang belum wayahnya. Tapi boleh nggak kita belajar? Ya boleh aja. Kalau kita sudah belajar disertasi, misalkan nih ya, anak-anak S3 kan itu, terus kita mengerjakan skripsi kan rasanya enteng ya. Karena level pengetahuan kita, level database bahan baku kita sudah sampai S3 gitu. Oke, jadi harus selalu belajar. Belajar itu bisa dengan baca, bisa dengan diskusi, dengan teman-teman kelompok yang positif tadi, bisa dengan menonton podcast, nge-review. By the way, gue nge-review loh. Jadi kalau gue lagi, setiap hari gue harus belajar, minimal dengar podcast, baca buku. Karena gue ngerasa, ya nggak enjoy menjalani hidup kalau tiap hari nggak ada bahan baku yang masuk, kan harus belajar terus. Nah, kalau gue belajar, gue catat loh di buku, bener. Gue sempetin waktu 30 menit gitu, gue nyatat di kertas dan jadi kayak buku diary ya. Iya, bukan tentang dibaca atau enggaknya di masa depan, tapi mencatat itu membuat kita tuh lebih paham, lebih dalam memahami sesuatu, mempelajari sesuatu, dan akuisisi ilmunya itu lebih dalam. Oke, malah ngomongin proses gue belajar ya. Yang ketiga, teman-teman kalau stres, teman-teman harus sadar sebelum stres besar itu melanda, ya udah latih.
stres kita itu. Dengan cara apa sih? Dengan cara ya kita coba terlibat pada orang-orang yang sudah pernah stres di bidang itu. For example, teman-teman pengen jadi CEO gitu, pengen jadi business owner, tapi teman-teman masih kuliah atau masih profesional sebagai karyawan. Yang gaul dong dengan CEO, ngobrol apa sih yang dia jalani dan bantu dia menyelesaikan tugasnya walaupun teman-teman nggak dibayar. Karena kita tuh selalu mengukur aktivitas kita hanya dengan rupiah. Padahal ya, bertumbuhnya orang ini, gue baca buku guys, dari Becoming Money Magnet, Magnet Rezeki, Millionaire Mind, dan segala macam lah. Intinya dari guru-guru, dari para pengusaha, dari buku-buku itu menyimpulkan cuan kita itu, uang kita, pendapatan kita itu tidak akan pernah lebih besar dibandingkan kapasitas. Kapasitas itu wadah kita. Jadi wadahnya harus besar. Nah, wadah itu ya harus diperlebar, diperluas dengan cara belajar. Nah, saat kita pengen jadi CEO, misalkan pengen jadi business leader atau pengen jadi pemimpin di sebuah organisasi, bantuin aja pemimpin nomor satunya. Dan gue lakukan itu, bantuin pemimpin nomor satu, and then ya bantu apa yang bisa lo kerjakan, minimal mengurangi bebannya. Dan sadar nggak sadar, saat kita membantu mereka, bukan tentang cuan ya, ini tentang memperlebar kapasiti ya. Saat kita membantu dia, kan kita dapat budaya hidupnya, kita dapat pengetahuannya, kita dapat pengalamannya, kita dapat habitsnya, kebiasaan dia, dan lain sebagainya. Nah, literasi dia juga kita dapat. Dan tanpa disadari, itu kan proses akuisisi dan mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Bahasa keren itu pemantasan diri. Pantas nggak sih kita besar? Jangan-jangan hidup kita itu belum besar karena kita memang nggak pantas ya. Gitu. Jadi, teman-teman harus belajar mengelola stres dengan cara ya naikin aja beban stresnya dikit-dikit secara terprogram. Kayak nge-gym tadi. Jadi kalau nge-gymnya terprogram, hari ini ngangkat 5 kilo, besok jadi 10 kilo, terus minggu depannya lagi nambah lagi 5 kilo, walaupun pelan-pelan dikit-dikit, tapi beban kita itu sudah biasa bertambah. Begitu kita ngangkat 5 kilo lagi kan jadi lebih enteng rasanya. Sama kalau kita biasa memikirkan, merasakan beban yang 10 tahun lebih tinggi daripada usia kita, nanti kehidupan kita yang sekarang tuh rasanya lebih enteng. Makanya semua itu harus direncanakan dan diprogram. Nah, poinnya pas ngangkat beban atau ngambil beban yang lebih besar, jangan dibuat pusing. Ya karena itu proses latihan, enjoy aja. Enjoy, habis itu berjalanlah, berdansalah dengan prosesnya. Anggap itu benar-benar pembelajaran. Kayak teman-teman main olahraga aja, atau kayak teman-teman nge-game. Nge-game itu lama-lama kan makin lama makin sulit gitu ya. Tapi kenapa kita bisa enjoy? Ya karena kita mindsetnya nge-game bukan kerja. Oh sama, kalau belajar dan kerja itu mindsetnya kayak gaming gitu ya, akan naik levelnya, naik kelasnya. Ini proses saja. Wah, itu akan lebih enjoy teman-teman sekalian ya. Itu gua rasakan. Nah, mungkin mudah-mudahan sharing ini membantu teman-teman sekalian untuk bisa mengelola stresnya. Karena stres itu sejatinya membesarkan, menumbuhkan kita, bukan menjatuhkan kita. So, manage your stress dengan cara self mastery. Mastering yourself, you will be master in your life. Kira-kira gitu kata guru gua ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apa kira-kira insight dari video ini, teman-teman tuliskan juga di kolom komentar ya. Gue Hengki Lansyah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.